Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Nama saya Siti Soleca dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Sri Satata MM. Bahasan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Di era milenial seperti saat ini, sudah banyak pihak yang memiliki pandangan bahwa tata bahasa Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dan sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi merupakan dampak dari akibat adanya perkembangan bahasa-bahasa baru dalam interaksi dunia remaja yang mereka sebut sebagai bahasa gaul atau dikenal juga dengan bahasa alay. Dampaknya, saat ini sudah banyak para remaja yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Keadaan ini semakin parah karena perasaan takut dianggap ketinggalan zaman, tidak gaul bila tidak menggunakan bahasa tersebut. Se-Indonesia merupakan bahasa nasional, bahasa yang sangat wajib untuk digunakan sebagai rasa rasionalisme kita sebagai kecintaan terhadap tanah air yang seharusnya kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, menggunakan bahasa Indonesia harus dengan baik dan benar, sesuai dengan ejaan yang benar. Bukan dicampur adukan dengan bahasa daerah, bahasa asing maupun bahasa gaul. Peran media sangat berpengaruh pesat kepada masyarakat dalam berbahasa. Tetapi pada kenyataannya, media justru menampilkan atau menulis berita yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa gaul, bahkan bahasa asing. Berita di televisi-televisi lain itu kebanyakan pembicara menggunakan bahasa gaul, bahasa yang mudah dipahami, jarang menggunakan bahasa formal atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa gaul di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan. Pembahasan yang pertama, pengertian bahasa gaul. Seperti yang kita ketahui, pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an yang kemudian digantikan oleh ragam yang disebut sebagai bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa prokem ditandai oleh kata-kata bahasa Indonesia atau kata dialek Betawi, bahasa Betawi, yang dipotong dua fonemnya. Yang paling akhir kemudian disisipi bentuk oke strip di depan fonem terakhir yang tersisa. Bahasa merupakan fenomena sosial. Dia hidup dan berkembang karena fenomena sosial tertentu. Yang kedua adalah asal mulanya penggunaan bahasa pergaulan. Asal mulanya penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia itu didasari atau berkembang pesat dengan adanya media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Namun seiring jalannya perkembangan, ternyata Twitter, Facebook, dan Instagram ini sangat berpengaruh pesat, di mana banyak akun yang namanya biasa, namanya benar, itu dirubah menjadi nama-nama alay dengan huruf dan angka yang dijadi satukan. Next adalah faktor adanya penggunaan bahasa gaul. Faktor adanya penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia didasari oleh karena bahasa pergaulan di Indonesia itu unik, menarik para perhatian kaum remaja, kaum milenial saat ini. Kedua, merasa tidak ingin ketinggalan zaman karena bukan hanya dalam gadget, fashion, dan komunikasi pun mereka tidak ingin ketinggalan zaman. Seperti film Mermaid, di mana anak-anaknya sudah
memperlihatkan bahwa film itu menggunakan bahasa gaul film tersebut. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi dan kemunculan sosmed yang membuat komunikasi semakin maju dan banyak variasinya, sangat bervariatif sekali. Komunikasi dengan bahasa yang lebih mudah, yaitu bahasa gaul. Walaupun sebenarnya bahasa gaul itu sangat membuat bahasa Indonesia kita yang baik dan benar itu merasa terbelakang. Oke, next. Pengaruh munculnya penggunaan bahasa pergaulan. Pengaruh yang ada dari bahasa pergaulan apabila kita sering menggunakannya, yaitu arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan terbiasa menggunakan bahasa gaul tersebut, dan membuat anak-anak pada generasi muda itu menjadi alay, berlebihan. Mungkin jika tempatnya itu pas dan tepat sasaran, itu terlihat tidak terlalu mengganggu. Next. Dampak positif dan negatif penggunaan bahasa gaul. Dampak positif dari bahasa gaul atau alay yaitu sebagai media berekspresi bagi remaja yang memiliki kebutuhan untuk diperhatikan lebih, di mana pada saat ini banyak sekali anak-anak generasi muda milenial yang ingin dirinya itu terkenal dengan bahasa gaul. Bahasanya saat itu viral dengan menggunakan bahasa gaulnya, bahasa alaynya. Contoh seperti perkataan logat Betawi yang pada umumnya saat ini. Hei, kenapa sih lo? Gitu. Padahal kan seharusnya, hei, kamu kenapa? Itu yang bahasa Indonesia yang baik sebenarnya. Yang kedua, remaja menjadi lebih kreatif dan inovatif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Remaja jadi suka membuat bahasa-bahasa yang disingkat, bertulisannya alay, seperti angka 4 itu digunakan menjadi huruf A, padahal seharusnya kan tidak seperti itu tempatnya. Next, dampak negatif dari bahasa gaul atau alay yaitu membuat bingung bagi orang yang tidak terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa gaul tersebut. 2. Mempersulit orang lain yang belum mengerti bahasa gaul yang digunakan. 3. Membuat anak remaja menjadi lebay. Lebay itu berlebihan, tidak sepantasnya. Dan hal ini juga membuat bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi sangat jauh terbelakangi jika semua generasi muda menggunakan bahasa gaul tidak pada tempatnya. Namun, mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini tidak ada salahnya kita dapat menikmatinya di tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan bahasa dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Seperti pada situasi ketika sedang bersama teman-teman sepantaran, seumuran, pada media sosmed dengan orang yang seumuran dan sepantaran juga, bukan pada orang yang lebih tua, bukan pada tempat di sekolah, kepada guru, bukan kepada saudara yang umurnya jauh lebih tua daripada generasi muda. Next adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah penggunaan bahasa Indonesia saat ini sudah banyak mengalami perubahan yang bervariasi, terutama bagi kalangan generasi muda yang sudah terbawa dalam arus pergaulan modern, sehingga lebih mahir menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Hal ini membuat bahasa Indonesia menjadi tergeser dan jarang dipahami oleh anak-anak era milenial saat ini. Padahal bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, bahasa penting, bahasa yang digunakan oleh warga Indonesia, masyarakat Indonesia sebagai rasa kecintaannya terhadap bahasa itu. Saran, sebagai masyarakat yang cinta akan tanah air, seharusnya kita dapat membuat seminar mengenai penjelasan dan pemahaman akan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Cara-cara bahasa Indonesia yang seperti dengan ejaan yang benar, mencontohkan cara berbahasa yang baik dengan membudidayakan di kalangan sekitar terlebih dahulu, terutama pada diri kita sendiri. Kita wajib mengajari, memberikan informasi, pemahaman kepada adik-adik kita, kepada rekan-rekan kita bahwa bahasa Indonesia itu yang benar itu seperti ini, dan itu merupakan rasa nasionalisme kita untuk menggunakan bahasa tersebut, sebagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia itu yang mencintai tanah air. 3. Tidak berlebihan dalam menggunakan bahasa gaul, karena dapat mengganggu perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Daftar pustakanya. Terima kasih kepada dosen pengampu, Dr. Andes, Bapak Sri Satata MM, dan kepada para audiens. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran.